Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, dan banyak hal yang menarik yang bisa kita obrolkan bersama dengan Pak Faisal dari BPKB Kantor Perwakilan Bengkulu. Nah, tapi kita sekarang sudah berada di segmen terakhir nih pemirsa. Tapi tenang aja, kita masih ada beberapa obrolan, pertanyaan yang akan kita ajak ngobrol di sini bersama Pak Faisal. Nah, Pak Faisal, terkait dengan program nih. Nah, pernah saya dengar, saya baca juga di websitenya BPKP Bengkulu, ada yang namanya Tabot. Nah, ini program apa nih, Pak? Jadi kita coba berinovasi ya. SDM kita terbatas, anggaran terbatas, tapi kita lihat mitra kita, obri kita banyak. Kalau kita berbicara secara rutin, melakukan hal-hal yang reguler, berat. Makanya kita ada Tabot. Tabot itu sarana komunikasi jarak jauh untuk membantu perubahan puskesmas menjadi PLUD. Jadi gini, puskesmas itu saat ini masih ada yang statusnya sebagai perangkat daerah, belum PLUD. Diharapkan beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. PLUD. Kalau kita harus turun ke lapangan ke semua kabupaten habis. Makanya kita kasih wadah komunikasi jarak jauh untuk pembinaan. Berarti agar puskesmas-puskesmas yang remote itu bisa komunikasi ke kita, beralih menjadi PLUD. Seperti itu. Semacam call center kah atau satu aplikasi nih, Pak? Semacam call center aja. Jadi nanti ada komunikasi, ketika ada lebih detail nanti mungkin via WA dan sebagainya. Itu ada untuk komunikasi. Artinya kita ke lapangan, cuman waktu kita juga terbatas, personil kita terbatas. Kalau harus di sana terus biaya banyak, nggak ada orang juga. Ya. Makanya begitu kita ke lapangan, mereka lanjut komunikasi via seperti itu. Jadinya kita kasih wadah itu salah satu inovasi. Kemudian ada inovasi yang lain itu namanya Berindo Ilmu. Berindo Ilmu. Berindo Ilmu ini khusus membina aparat pengawasan internal pemerintah daerah, APIP daerah, itu inspektorat daerah. Kita punya tugas untuk melakukan pembinaan kapabilitas APIP, inspektorat daerah itu. Mereka perlu ilmu. Kalau mereka ke sini berapa biaya? Kalau kita ke sana berapa biaya? Makanya kita lakukan apa namanya itu ya kayak pendidikan, sharing ilmu itu via online. Saat ini pun ini jam berapa nih? Lagi berlangsung. Jadi kita mengadakan pelatihan teman-teman inspektorat. Sharing ilmu secara jauh. Dan itu kita berikan sertifikat untuk setiap sesinya. Harapannya sertifikat tadi bisa menjadi apa namanya sebagai ASN ada kewajiban diklat itu bisa masuk di situ. Itu harapannya. Dan ujung-ujungnya adalah peningkatan kapabilitas inspektorat daerah. Itu ujung-ujungnya ke sana. Karena sering adanya pelatihan, pembinaan sharing gitu, ilmu, sharing ilmu juga. Jadi itu untuk dari program-program yang ada dari BPKP Provinsi Bengkulu. Di sisi lain tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawasan juga, dari pengawasan keuangan dan juga pembangunan. Nah, kalau selama ini Pak Faisal dari 2024 ke Bengkulu dan sampai sekarang, nah yang menjadi kendala utama nih Pak Faisal untuk BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu ini, Pak. Mungkin dalam hal pengawasannya ataupun juga dalam hal pembinaannya. Jadi memang kendala kita kadang apa ya, lebih ke komitmen, lebih ke komitmen. Tadi yang kami sampaikan, kita banyak memberikan masukan, rekomendasi, saran perbaikan ke mitra kita. Terkadang mitra masih kurang komitmennya,
akhirnya kelewat. Padahal tadi yang kami sampaikan berbicara banyak hal lah, pembangunan SDM, benar. pembinaan UMKM, kita juga lihat ke sana juga. Oh, sampai ke level UMKM juga, Pak? Kita lihat. Jadi banyak hal yang kita lakukan, termasuk inflasi daerah juga kita lihat. ASN, kemudian honorer yang lagi ramai juga di provinsi kita. Ini kita sampaikan rekomendasi ya, hambatan kita ya kadang komitmen aja lah, saya kira yang masih perlu ditingkatkan kawan-kawan mitra kita. Oke. Oke, sudah dibaca evaluasinya, saran-sarannya sudah dibaca. Oke, tutup lagi. Gitu. Akhirnya lupa untuk dievaluasi, untuk dilakukan perbaikan. Oke. Nah, Pak Faisal, terlepas dari itu semua nih, kalau untuk Pak Faisal selama setahun ini kan kurang lebih sudah bisa dikatakan cukup lama untuk berada di Bengkulu. Tapi Pak Faisal sendiri hobi jalan-jalan nggak, Pak? Wah, Nah, tempat favorit Pak Faisal. Karena dari tadi ini obrolan kita mulai dari segmen 2, 3, cukup ya. Cukup bisa membuat kita menambah ilmu lah lebih tepatnya ya. Nah, kalau tempat objek wisata favorit Pak Faisal bersama keluarga di Bengkulu ini, Pak? Ini dia nih. Pantai ya. Oh, pantai tetap. Pantai. Jadi memang luar biasa. Pantai kita ada yang bisa untuk berenang, ada yang sekedar view, ada juga. Ini luar biasa. Jadi salut ya dengan Bengkulu yang indah ini. Oke. Berarti dari Bangka Belitung terus pindah ke sini, ketemu pantai lagi. Wah, jangan-jangan nih nanti jadi orang pantai juga nih. Memilih akhirnya memutuskan untuk ya udah menetap aja di Bengkulu, bangun rumah yang dekat pantai biar bisa sore-sore langsung buka pintu ketemunya ngelihat di sunset gitu. Oke, nah kalau untuk dari makanan nih Pak Faisal, favorit yang paling menurut wah ini cuma ada di Bengkulu nih. Iya. Apa itu, Pak? Favorit saya itu gulai ikan. Oh, gulai ikan. Wah, tetap saya lupa namanya, tapi ya gulai ikan itulah. Bagar hiu bukan, Pak? Bagar hiu pernah. Oh, pernah Makan. Cuma saya lebih suka gulai ikan. Kepala ikan apalagi, Pak? Ya? Kepala ikan itu. Atau mungkin mantap. pendap mungkin, Pak? Masih gulai ikan. Gulai ya? Masih gulai ikan. Wah, aduh, Nah, kalau itu zaman sekarang bahas mantap. makanan tuh rasanya pengen makan lagi. Makan siang udah, makan malamnya belum nyampe. Kalau bahas makanan jadi pengen makan lagi nih. Nah, Pak Faisal, terakhir nih Pak, kalau dari warga Bengkulu nih terutama nih, mungkin punya hal yang janggal menurut mereka di mata mereka, pengen sharing bersama dengan BPKP atau ngasih info-info, nah harus ngubunginnya kemana? Pak Faisal, silakan Pak. Jadi kita ada email, ada medsos kita juga, ada IG, Twitter dan lain sebagainya, ada nomor telepon juga, banyak hal lah. Tapi berapa kali saya sampaikan ke mitra kita, para kepala daerah, rumah kita terbuka. Rumah kita monggo datang ke kantor, diskusi. Makanya dalam beberapa hal tuh mitra kita cukup banyak ke kantor diskusi, baik ke tempat saya maupun di kawan-kawan di bidang ini memang luar biasa. Bahkan tadi yang kami sampaikan, kadang ada desa juga, kadang puskesmas. Makanya kayak selama berapa bulan terakhir, kalau sempat lihat di kantor kita, kadang ada ambulans. Orang-orang dari puskesmas datang. Puskesmas gitu. datang. Oh, sharing gitu. Jadi kadang nggak hari kerja, kadang weekend pun datang. Sabtu. Kadang ada ambulan ya jangan kaget. Itu puskesmas datang. Jangan dikirain buka posko apa gitu Pak, atau donor darah. Betul. Jadi monggo ke kantor, ada telepon, bahkan nomor pengaduan kita pun kita share. Jadi ketika surat menyurat, surat tugas, laporan itu ada nomor pengaduan. Monggo. Jadi untuk pemirsa Opini bisa langsung datang untuk main-main ke kantor BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu, itu di Jalan Pembangunan, bener Pak ya? Jalan Pembangunan, gampang carinya ya. Dan bisa ke sana mungkin sharing dengan BPKP atau juga
untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi, mungkin ada yang lagi nyusun skripsi nih Pak, terkait seputar mungkin pengawasan tentang pembangunan daerah, juga bisa datang juga ke BPKP untuk sharing nih apa saja nih yang untuk evaluasi yang dilakukan untuk atau juga teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Pak Faisal, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Tanpa Mas terasa Iqbal. kita 1 jam ini ngobrol. Terima kasih banyak, kita sudah mendapatkan banyak sekali insert-insert yang luar biasa sekali seputar BPKP dan bagaimana cara BPKP untuk bekerja di provinsi ini agar tentunya Provinsi Bengkulu semakin maju lagi ya. Jadi Semakin orang-orang sejahtera. Indonesia ini sejahtera betul Pak. Jadi biasanya nih kalau kita yang dari Bengkulu akan mungkin ke Jakarta kuliah, ditanya dari mana Bengkulu. Nah, orang masih bingung sampai sekarang, Pak. Nah, mungkin dengan hadirnya BPKP bisa membuat Provinsi Bengkulu lebih maju lagi. Amin. Jadi anak-anak Bengkulu kalau keluar kota atau bahkan keluar negeri sudah tahu nih orang-orang di tempat tujuan kita. Dari mana? Bengkulu. Oh, saya tahu Bengkulu. Itu terkenal dengan pantainya. Pak Faisal, sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat terus, lancar Amin. semua pekerjaannya, dan Amin. salam juga untuk teman-teman di BPKP. Siap. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita harus berpisah di episode kali ini. Jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Farwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.